Netizen masih berpikiran kalau kucing tuh juga butuh keluar, ngeliat matahari, dan ngirup udara segar gitu kayak anak indie. Hai gengs, bucin meong semua, para babundoro koceng, lagi pada ngumpul nih. Selamat datang di Ketizen ya. Kita lanjutin video bagian 1 kemarin yuk. Check it out. Untuk obat ear mites, Ketizen pakai Allium Drops. Ear mites itu kutu kuping, gengs. Ciri-ciri kucing kamu kena ear mites itu adalah dia sering garu-garu bagian dalam kupingnya. Terus kalau kamu lihat di kuping bagian dalam itu kelihatan kotoran kuping warna coklat bercak-bercak gitu. Menurut kemasannya, Allium Drops ini bisa dipakai untuk membasmi semua jenis kutu di dalam telinga, memblok siklus hidup kutu-kutu dewasa, jentik, dan telur kutu, mencegah terjadinya infeksi kutu di telinga, dan mencegah terjadinya radang di telinga. Untuk cara pemakaian, kita tinggal tetesin langsung ke telinga 1-3 tetes 2 kali sehari, terus tahan kepala kucing dan pijit-pijit bagian lubang telinga supaya obatnya masuk ke telinga. Di sini mereka mengklaim hasil bakal terlihat dalam 2-3 hari, dan Ketizen kurang puas sih sama hasilnya, gengs, karena kenyataannya Anabul Ketizen masih garu-garu kuping aja tuh. Oh ya, selain obat ear mites, Ketizen juga beli cairan pembersih kuping merek Murni dan Healthy Ears. Menurut pengalaman Ketizen sangat puas dengan merek ini karena dulu waktu Momo masih kecil dan baru diadop, kupingnya tuh kotor banget. Dan setelah ditetesin pakai Healthy Ears itu, kotoran dalam kupingnya keluar sendiri, gengs. Dan Ketizen bersihin sampai benar-benar bersih. Untuk obat kutu ini udah banyak yang Ketizen pakai karena emang kucing Ketizen itu berkali-kali kena kutu. Ya gimana ya, mereka emang dibebasin main di taman belakang sih, yang notabene mungkin gak bebas kutu. Ini problem sih teman-teman, karena Ketizen jujur serba salah. Semua kucing kan emang tinggal di rumah nih, tapi kalau pagi sama sore biasanya dibebasin main di taman belakang, karena nggak tega kalau selalu di dalam rumah. Ketizen masih berpikiran kalau kucing tuh juga butuh keluar, ngeliat matahari, dan ngirup udara segar gitu kayak anak indie. Nah, ini yang nyebabin kucing Ketizen jadi rentan banget kena kutu. Apalagi sekarang Ketizen punya kitten yang lagi kena kutu. Karena ceritanya induknya tuh dulu sempat kabur dari rumah, terkena pergaulan bebas, terus hamil tanpa diketahui siapa pelaku yang menghamili. Akibatnya kena kutu di luaran. Nah, kalau Ketizen pakai obat kimia biasa yang Ketizen pakai, takutnya bisa ngeracunin kan? Karena mereka kan masih saling menjilat. Biasanya Ketizen pakai Detix, dan ini cukup ampuh sih. Kutu-kutu pada mabok terus jatuhan. Cuma bingungnya pas dikasihin ke pupu yang bulunya emang lebih lebat, itu nggak kejadian, nggak tahu kenapa ya. Terus untuk kitten sama induk, Ketizen kasih obat semprotnya merek Caplax. Ini lumayan sih karena kutu jadi pada mabok naik ke atas, jadinya kelihatan. Dan kita tinggal ambilin satu-satu. Emang kurang praktis sih, tapi jadinya puas. Ketizen juga pernah cobain bedak merek Exodus. Ketizen kurang rekomen, karena yang pertama nggak praktis. Debu bubuknya itu ganggu pernafasan. Dan harus langsung mandiin 4-4-nya yang bikin Ketizen kewalahan. Ketizen gemes banget, karena emang Ketizen tahu bahayanya kutu ini yang bisa juga nyebabin cacingan. Soal ini ntar kita bahas di video lain ya. Nah, balik lagi ke masalah perkutuan. Sekarang kita bahas aja deh satu persatu obat-obat ini. Yang pertama Detik. Detik ini katanya merupakan obat penghambat gamma aminobutirik pada kutu dan berfungsi membunuh kutu dan tungau. Kalau dilihat dari kemasannya, kayaknya dari Thailand ya. Nah, untuk ukuran pakainya itu 1 ml per 10 kg berat badan kucing. Jadi timbang dulu berat badan kucing kalian berapa, terus tinggal sesuaiin dosisnya. 1 atau 2 hari sebelum pakai Detik, sebaiknya kucing dimandiin dulu. Untuk cara pemakaian, kalian belah bulu kucing di bagian tengkuk leher menjadi 2 bagian sampai kulitnya kelihatan. Terus tetesin pada bagian yang nggak bisa dijilat kucing. Nah, untuk tipsnya, kalian bisa pakai suntikan yang dijual di apotek kayak gini, gengs. Tusuk jarumnya ke botol Detik, terus langsung hisap dengan suntikan sampai dosis yang dimaksud, lalu lepas jarumnya dan tinggal disemprotkan ke area yang disasar. Yang kedua, obat semprot Caplax. Obat yang kedua ada obat semprot Caplax. Diklaim bisa membasmi kutu dan caplak pada kucing, cepat bereaksi dan aman untuk dijilat.
Cara pakainya yaitu dengan menyemprotkan caplak secara merata ke bagian tubuh kucing. Ulangi bila perlu dan setelah bersih dari kutu segera dimandikan. Yang ketiga, bedak kutu Exodus. Diklaim membasmi dan mengusir kutu, caplak, dan pinjal. Cara pakainya dituangkan dan disebar ke seluruh permukaan, lalu digosokkan secara merata ke tubuh kucing. Diamkan selama 15 menit, lalu mandikan. Bedak ini nggak boleh sampai terjilat, gengs, dan harus diulangi setiap seminggu sekali sampai kutu hilang. Nah, kamu punya rekomendasi obat kutu lain yang ampuh? Atau mungkin solusi untuk masalah Catizen ini? Komen di kolom komentar ya. Ini Catizen punya tips yang ada kaitannya sama produk pet shop juga. Untuk kucing kurang nafsu makan, Catizen punya tipsnya nih, gengs. Intinya nafsu makan kucing itu ditentukan dari aroma, terus baru rasa. Jadi biasanya Catizen akan campur makanan basah untuk membangkitkan nafsu makan mereka, atau taruh 1-2 biji cemilan untuk ngundang aja. Atau campurin vitamin karena mereka suka banget sama aromanya dan lahap banget kalau dikasih itu. Satu tips lagi, Catizen selalu kasih vitamin ke kucing-kucing Catizen. Kadang NutriPlus Gel, kadang iCats, tergantung kesediaan barang di pet shop aja. Tapi menurut Catizen ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing vitamin ini. Seperti yang kita tahu, NutriPlus Gel itu udah terkenal banget ya. Kalau vitamin bukan NutriPlus Gel tuh kayaknya kurang afdol gitu. Kelebihan NutriPlus Gel ini adalah di harga yang terhitung cukup terjangkau dengan isi 120 gram berbentuk tube seperti pasta gigi terbuat dari aluminium foil. Tapi ada kekurangannya, dibanding iCats, kemasan NutriPlus Gel tuh mudah terlipat dan robek. Jadi nggak boleh sembarangan mencet tube-nya, harus diurut dari bawah ke atas. Soalnya ini belajar dari pengalaman, gengs. Terus setelah dilihat komposisinya, ternyata di NutriPlus Gel nggak ada taurin, yang padahal penting banget buat kucing. Tapi mungkin ini udah di cover ya oleh zat lainnya. Terus kekurangan yang ketiga itu adalah minyaknya, yang kalau dalam bahasa Jerman tuh namanya bleber kalau dipencet. Nggak tahu itu minyak ikan atau bukan. Kalau untuk iCats bentuknya emang lebih seperti gel, jadi gampang tumpah. Kemasannya pun lebih mirip pasta gigi dan lebih kokoh. Tapi harganya emang lebih mahal hitungannya kalau dibanding NutriPlus Gel dengan kemasan 50 gram. Cara pemakaian keduanya sama, yaitu sekitar 8-10 cm per 5 kg berat badan kucing. Tapi kebanyakan orang, termasuk Catizen, ngasih cukup sebiji jagung aja untuk masing-masing kucing setiap hari. Vitamin ini bagus banget untuk pemulihan pasca sakit, jadi kasih pas abis sakit aja. Dan lebih bagus lagi untuk pencegahan sih, dikasih setiap hari. Kalau kamu pakai vitamin apa untuk kucingmu? Sakit apa lagi sih, gengs, yang biasa terjadi sama kucing dan kategorinya masih ringan? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan hidupin notifikasinya, terus juga kasih tahu ke teman-teman yang lainnya supaya nggak ketinggalan info penting, unik, menghibur, pokoknya semuanya deh ada di Catizen. Terus juga komen di kolom komentar, kita bisa diskusiin tentang hewan kesayangan kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!